Halo guys, jadi malam ini aku mau cerita horor yang jadi horor nyata. Cerita berasal dari saudara aku yang pernah berada di dalam sel tahanan. Jadi ceritanya gini, suatu hari itu emang saudara aku ini, sebut aja namanya Boy ya. Si Boy ini dimasukkan ke dalam sel tahanan karena dijebak oleh temannya sendiri. Nah, beberapa malam di sana, berhari-hari di sana, itu nggak pernah ada kejadian aneh-aneh gitu loh. Kayak apapun nggak ada gitu. Jadi lempeng-lempeng aja dan nggak ada hal-hal yang menyeramkan gitu. Nggak ada hal-hal yang terjadi di situ. Jadi habis makan, ibadah, tidur, ibadah, makan, tidur, pokoknya itu aja. Dan kegiatan gak ada kegiatan lain, jadi cuman ngaji, sholat, kemudian makan, ngobrol sama teman-temannya, kemudian ada tambahan apel dan sebagainya. Tapi nggak ada kejadian yang menyeramkan gitu loh, nggak ada yang terjadi apa-apa di sana. Sampai suatu hari itu ada tahanan baru yang dimasukkan ke satu sel sama si Boy tadi. Nah, sampai di situ si tahanan tadi, kita sebutnya Brian ya. Si Brian tadi itu ditanya nih sama satu selnya, lo kok bisa masuk sini, salahnya apa? Lo nyuri atau apa gitu kan? Karena emang selalu gitu, selalu ditanya guys. Nah, si Brian tadi jawab, enggak, gue nggak nyuri, cuman gue tuh kasusnya berkelahi, berantem sama musuh gue sendiri. Nah, pas berkelahi itu gue dengan sengaja ngebunuh salah satu musuh gue. Jadi dia tuh mereka tuh rame-rame, musuhnya si Brian tuh rame-rame dan dia tuh sendirian. Nah, si Brian ini gak langsung dengan sengaja ngebunuh si musuhnya tadi, salah satu gitu. Dan dia alasan itu pun dia pengen membela dirinya sendiri gitu, karena dia nggak ada teman, dia adanya lawan dan dia sendirian gitu loh. Untuk mempertahankan diri, dia itu dengan sengaja nusuk si salah satu musuhnya tadi. Nah, udah tuh kan emang berarti wajar lah ya gitu, wajar kalau dia mempertahankan diri dan membunuh salah satu temennya, dianggap wajar. Sampai pada saat ada polisi masuk nih, Pak polisinya masuk terus nanya tuh sama si Brian tadi, nanyanya gini, kamu ngebunuh anak itu tuh berapa tusukan gitu, sampai berapa tusukan? Nah, dalam satu sel itu ada beberapa orang, banyak sih, ada 14-an. Langsung kaget dong, kaget dan nengok lah ke dia, langsung pada ngeliat dia semua. Si Brian tadi langsung pada diliatin sama satu sel itu, langsung ngeliatin Brian semua nih. Kaget karena ceritanya kok katanya dia ngebunuh salah satu musuhnya waktu berkelahi, kenapa ini malah anak kecil gitu kan, masa musuhnya anak kecil gitu. Nah, si Pak polisi tadi langsung jelasin nih bahwa Brian itu ngebunuh sepupunya sendiri yang baru berusia 10 tahun. Nah, si Brian ini bilang kalau dia nggak sengaja ngebunuh itu, nggak sadar gitu. Masa ngebunuh nggak sadar sih? Temen-temennya gitu. Dan akhirnya dia cerita nih kalau dia itu ngebunuh sebrutal itu, nggak ada perasaan apapun waktu ngebunuh tuh, karena sebelum dia pergi sama sepupunya tadi, dia itu sempet minta ngutang gitu loh, dia tuh sempet ngutang sama ayahnya si korban. Pas dia mau ngutang itu si ayahnya tuh nggak ngasih gitu, karena ada yang ya mau dipakai lah ya uangnya, nggak dikasih nih. Akhirnya si Brian emosi karena nggak dikasih duit, nggak diutangin gitu. Si anaknya si korban tadi langsung diajak keluar, diajak main. Habis diajak main, sampailah dia
di suatu tempat sepi nih. Ini si korban tadi langsung digorok sama si Brian, habis itu dadanya ditusuk sampai 14 kali. Jadi seketika langsung nggak ada tuh, nyawanya hilang langsung, karena dadanya guys, ditusuk dadanya tuh, bayangin aja 14 kali sakitnya gimana ya kan. Habis itu karena udah ngejelasin kayak gitu, kenapa lu bisa setega itu gitu, ditanya sama teman gua, mau main tuh sama si korban itu, gue sempet nyuri kambing yang udah diwakofin ke masjid. Jadi ada orang yang ngewakofin kambingnya ke masjid untuk disembelih, dijadikan makanan untuk orang-orang yang lagi ngebangun masjid itu gitu. Nah abis itu tuh langsung brutal, dia langsung ngajak si korban dimain, langsung ada niatan buat ngebunuh gitu. Udah nih diceritain, Budisan kan dikasih pelajaran tuh sama satu sel, emang katanya kayak gitu, setiap ada orang baru dan ditanya dia tuh ngebunuh atau misalnya mencabuli anak kecil atau apapun lah, itu pasti ada pelajarannya gitu. Nah habis dipukulin tuh, habis digebukin, habis dikasih pelajaran sama satu selnya, teman-teman satu selnya, dia diobatin sih sama teman-teman satu selnya tadi juga. Habis diobatin dia istirahat. Nah hari-hari berlalu, di suatu malam nih ada temen satu selnya itu, sebut nama si A, sebut aja si A ya. Si A ini tadi tengah malam sholat tuh, ya nggak tengah malam banget sih, sekitar jam 1, jam 2 lah ya, sholat malam. Habis kalau di sel itu kan nggak boleh pakai sarung, nah dia pakai celana tuh. Pas dia ruku, otomatis yang bawah kakinya kan kelihatan tuh, yang belakang kelihatan tuh. Nah pas dia ruku itu, aduh merinding banget, sumpah merinding sih ini. Jadi pas dia ruku itu, dia tuh ngelihat kaki yang lagi ngayun-ngayun, kaki anak kecil yang ngayun-ngayun gitu loh guys. Nah kaget kan dia, dalam hati kok ada kaki anak kecil nih, padahal posisinya dia sholat itu nemplok sama apa sih, dinding. Jadi dia tuh paling belakang gitu loh, paling deket sama dinding gitu. Jadi setelah dia dinding gitu, jadi kok bisa gitu loh ada kaki anak kecil gitu. Lari tuh dia, nggak jadi sholat, lari. Nah, cerita sama teman-temannya. Habis itu malam-malam berikutnya itu satu persatu digangguin. Ada yang digangguin di pojokan kamar mandi, ada yang diketawain, ada yang nangis gitu. Jadi satu persatu teman-temannya itu kayak digangguin sama anak itu. Nah ceritanya ini, kata orang-orang yang bisa lihat, si anak tadi tuh ngikut sama si pembunuhnya tadi, si Brian tadi, ngikut sampai sel gitu ceritanya. Nah habis itu kan pada ngaji nih, pada ngaji semua. Nah suatu malam itu ada temennya, salah satu temennya yang diganggu gitu di selnya, di dalam selnya. Nah temennya ini nggak takut, malah dia ngaji. Pas dia ngaji, ini hilang nih si anak kecil tadi. Cuman si Brian tuh langsung kayak beraksi, kayak ngeraung-ngeraung gitu loh guys, kayak kesurupan. Ya emang kesurupan. Terus dia ngeraung-ngeraung, habis itu gigit selangkangan temennya, cuman nggak sampai ke kulitnya, cuman di celananya aja itu digigit dan nggak bisa lepas. Habis itu digebukin sama satu sel, disuruh ngelepasin, digebukin, nggak dilepas-lepas, nggak bisa lepas, sampai akhirnya disiram air
satu ember tuh sama teman-temannya baru lepas tuh, baru dilepasin gigitannya. Nah habis itu dia ngomong, si Brian tadi tuh ngomong, cuman suaranya suara anak kecil, suara si anak tadi. Dia ngomong kalau misalnya si Brian tadi nggak menyesali perbuatannya dan datang ke orang tuanya, dia bakalan terus ngikut sama si Brian gitu. Jadi si anak tadi tuh mau ikhlas gak ikhlas, keluarganya si Brian tetap datengin orang tuanya dan minta maaf gitu atas perbuatannya, karena ibunya itu bener-bener gak ikhlas gitu loh guys. Jadi kayak dia tuh gak tenang selama keluarganya gak ngikhlasin dia gak bakalan tenang, dan dia bakalan tetap ngikut terus sama si Brian. Udah dijelasin sama si anak tadi, hari-hari berlalu udah nggak ada nih gangguan anak kecil tadi. Cuman di suatu malam tuh, di suatu pagi tuh heboh banget. Di satu sel itu ada wanita yang emang dibedain selnya. Nggak tahu si wanita ini kenapa bisa ditahan, cuman selnya ini dibedain sama yang lain. Jadi dia selnya tuh kayak bekas ruang isolasi gitu loh guys. Jadi benar-benar beda dari sel yang lain, kayak bekas ruangan isolasi yang dipakai buat ngasih pelajaran ketahanan, yang dipakai polisi buat ngasih pelajaran tahanan gitu. Nah di situ tuh suatu pagi tuh heboh gitu. Kenapa? Karena si wanita yang ditahan di situ itu gantung diri pakai selendang merah. Tahu kan kelanjutannya kayak gimana? Taulah kalian hari-hari berikutnya kayak gimana. Dan bisa-bisanya si wanita tadi tuh dapat selendang merah, padahal di dalam sel tuh nggak boleh bawa selendang atau apapun lah, kain panjang pokoknya tuh nggak boleh, sarung aja nggak boleh. Setelah itu hari-hari berikutnya semakin menegangkan dan benar-benar terus nggak tenang, dan selalu dihantuin sama si wanita tadi, minta tolong buat dilepasin selendang dari lehernya karena dia kesakitan. Dan dia terus bilang kalau dia tuh nggak salah, dia nggak seharusnya masuk di sel ini. Selalu gitu guys. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Jadi itu ceritanya, kejadian-kejadian di dalam sel yang dialami sama saudara aku dan teman-temannya. Nah kalau kalian ada cerita-cerita horor, mau nyata mau enggak, mau karangan kalian sendiri, terserah, kalian bisa DM di Instagram aku @renakurnia aja. Nanti bakalan aku ceritain cerita-cerita horor kalian di video-video berikutnya. Oke, salam horor dan sampai jumpa.